Kami bersyukur akan membuat keajaiban di tengah-tengah kami. Berbicara kepada kami, umat-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat tim bahasa musik yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Untuk pertama kali saya nyampe di tempat ini, GNP Kasih Karunia Jombang. Ya, perkenalkan nama saya Musa Henry. Saya dari Caruban. Jadi kalau saudara mau ke Solo pasti lewatnya ke Caruban kalau tol ya. Pasti lewat, nggak mungkin enggak ya. Jadi kalau saudara mampir nanti tanya aja ke semua orang tempatnya Banjir Rezeki di mana. Nah, itu nanti masih tunjukkan tempat saya ya. Banjir Rezeki, ya, itu nama toko soalnya ya. Jadi, iya nama toko. Jadi kalau saudara nanti datang ke Caruban, toko Banjir Rezeki ya sudah tahu semua. Karena toko itu tidak ada nama lain di tempat lain. Ya toh? Nggak pernah dengar toh, baru dengar ini kan? Ya karena memang begitu. Itu nama dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa hari-hari ini tuh Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib di tengah-tengah kita semua. Amin. 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 Tetapi ketika melihat kenyataan dunia sekarang, saya memperhatikan banyak sekali gereja Tuhan, anak-anak Tuhan mulai ketakutan. Hampir di semua bidang hidup manusia hari-hari diguncang oleh Tuhan. Betul? Ekonomi, pendidikan, pokoknya tidak karu-karuan lah. Kesannya tidak karu-karuan. Jadi orang cari makan aja susah. Hari ini beras sudah naik terus harganya, tidak ngerti ya. Tapi bahkan kemarin juga sama, solar itu juga susah. Cari solar di Caruban itu kosong semua, ya toh. Dan hari-hari ini kegoncangan itu terjadi. Dan saya percaya mendekati Tuhan datang, kegoncangan akan semakin besar. Tidak semakin sedikit, enggak. Semakin banyak nanti, tenang aja. Karena itu adalah salah satu dari bagian dari firman Tuhan, janji Tuhan. Tanda-tanda kedatangan Kristus adalah akan ada goncangan di langit, di bumi, segala macam. Dan orang-orang yang bertahan, kata firman Tuhan, akan memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Nah, saya berdoa supaya saudara di tempat ini imannya bukan iman rombongan, iman ombyoan, tahu. Jadi kalau enak koncone wani, nek ijen, waduh depipis ya toh, ngalih langsung ya toh. Nggak boleh. Kita tuh harus punya iman apa? Sendiri-sendiri. Kasih tahu kanan kirimu, imannya sendiri-sendiri, tidak ada nunut ya. Tidak ada ceritanya surga nunut neraka ngatut, tidak ada ya. Setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan yang masing-masing. Amin. Amin. Nah, ini saya mau beritahu buat saudara bahwa ini adalah mungkin bulan ini merupakan jadwal khotbah saya yang terakhir karena bulan ini. Karena beberapa waktu lalu Tuhan suruh saya untuk diem, tidak usah kemana-mana, jangan keluar kota. Saya kaget, saya dapat perintah kayak begitu. Akhirnya apa yang harus saya lakukan? Akhirnya betul Tuhan kasih petunjuk, bulan Oktober November harus dihapus semua. Jadi Oktober November saya hubungi gereja-gereja yang sudah booking itu puluhan itu, saya cancel, saya minta maaf. Kenapa? Disuruh Tuhan tidak boleh keluar kota, cari kehendak Tuhan. Lalu setelah saya cancel semua, saya tanya Roh Kudus, kenapa kok harus di cancel? Kenapa kok harus diem? Kan tidak ada masalah kan sebetulnya. Lalu Tuhan kasih tahu satu hal, ketajaman itu penting. Jadi saudara melayani kalau cuma nguber job tok, nguber terkenal tok, nguber pengakuan manusia tok, kamu tidak melayani Tuhan, kamu melayani pekerjaan Tuhan. Ya benar juga ya. Dan akhirnya saya cancel semua, saya kasih penggantinya beberapa, dan puji Tuhan beres. Jadi jadwal saya bersih, nanti Oktober sampai November kita libur. Karena biasanya saya sama tim ini mesti hari Minggu tuh minimal 2-3 kota itu pasti pagi, siang, sore, pagi pindah-pindah terus. Kemarin waktu Surabaya rusuh, ya kita berangkat tetepan dan tidak terjadi apa-apa. Ya toh, itu adalah mukjizat dan perkenanan Tuhan. Amin. Saya percaya bangsa ini dijaga Tuhan. Amin. Dan saudara, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai hamba Tuhan harus punya ketajaman roh ini. Kenapa? Jangan sampai saudara ini khotbah tapi cuma teori tok. Ya toh. Kemarin juga saya buktikan, kemarin itu tiba-tiba ada seorang pengusaha perempuan sudah umur itu telepon saya konseling, ya toh. Habis nangis ini kayaknya suaranya saya tahu.
Dia cerita anaknya itu muntaber ya toh, harus nginep di rumah sakit di Surabaya, padahal rumahnya luar kota. Dia cerita kronologi segala macam. Biasanya kalau orang tua itu kan jaluk di rumah nih, bener nggak? Jadi dia telepon saya tiba-tiba, lalu cerita minta didoakan macam-macam. Saya ini kan paling malas doakan orang, gitu. Kenapa? Setiap orang itu bisa berdoa sendiri, nggak perlu minta bantuan orang lain sebetulnya. Asal saudara bersama dengan Tuhan, itu saudara sudah cukup. Saya ngajari begitu, supaya Pak jemaat nggak bergantung hamba Tuhan terus. Ya toh, ada masalah cari hamba Tuhan. Ada masalah cari hamba Tuhan, nanti hamba Tuhan tidak melayani kecewa, ya toh, murtad, pindah agama, ya toh, biasanya kan begitu toh. Saya tidak mau. Jadi saya dengerin dia cerita itu, tiba-tiba Roh Kudus ngomong sesuatu, saya ngomong, tante, tidak usah khawatir, Tuhan sudah yang ngatur. Kaget dia diam sejenak. Lah, benar itu kata-kata rema itu yang dari tadi aku cari katanya, hanya untuk mengatakan apa? Jangan khawatir, Tuhan yang sudah beresin, Tuhan sudah yang ngatur. Benar Musa, benar. Wah, aku sekarang sudah dapat jawabannya katanya. Pantesan tadi digerakkan Tuhan telepon kamu katanya. Sakjane hamba Tuhan enak, nek kamu punya ketajaman roh, ngomong satu kalimat wis beres kok masalahnya. Tidak perlu saudara konseling berjam-jam, berkali-kali, itu tidak penting gitu. Kenapa? Karena buat saya firman Tuhan satu firman saja itu cukup menyelesaikan masalah. Yes. Dan selesai. Dan kelihatannya hari ini sudah keluar dari rumah sakit akhirnya. Ya toh? Semua yang beres Tuhan, yang ngatur Tuhan. Gitu. Dan sekarang dengar-dengar tante ini lagi jalan-jalan sama teman-temannya di Surabaya, ya toh, enak lah. Nah, hidup tuh diatur Tuhan kayak begitu. Ya toh? Orang yang punya duit banyak itu belum tentu tidak khawatir, ini bisa khawatir duitnya oke. Dia mau nginep di rumah sakit manapun berapa hari sebetulnya kan gampang loh. Tapi ternyata waktu anaknya sakit dia bisa khawatir. Mending saudara dan saya gak duit raine sing dikhawatir orang duit gitu. Ya bener gak? Wis ra duit itu kan khawatir. Tapi Alkitab berkata orang yang khawatir biasanya kenapa? Hartanya banyak, wis ceken. Ada bakar-bakaran bingung, tokonya piye, ya toh, nanti banknya kalau tutup gimana, banknya likuidasi kayak 98 gimana, duitnya dibelikan emas atau dibelikan apa, dipindah kemana, bingung kenapa, hartanya banyak. Betul nggak? Jadi bersyukurlah saudara kalau hari ini hartanya belum. Nah, ya orang yang ditangisi ya di bank ya bangun, ya betul nggak? Oke, kita buka dulu Alkitab kita, 1 Samuel 16 ayat 18. Saya akan mengajar saudara satu hal, cara berpikirnya Tuhan melalui firman Tuhan. Jadi banyak di antara kita tuh melihat persoalan tuh dengan kacamata saudara sendiri. Akhirnya apa? Saudara merasa masalahmu tuh besar, sampai akhirnya saudara tidak bisa mengatasi masalah saudara. Saudara butuh bantuan orang, saudara tidak dibantu, saudara stres, jatuh sendiri. Padahal masalah itu ternyata kecil, ya. Saya akan ngajari saudara 1 Samuel 16 ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, yaitu Daud, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawaknya, dan Tuhan menyertai dia. Jadi ceritanya Saul ini sumpek. Alkitab berkata roh Tuhan undur dari Saul, dia sumpek kesurupan. Dia ngamuk-ngamuk, lalu hambanya Saul ini berkata, ada satu orang yang bisa membuat tuanku raja itu tenang hatinya. Siapa? Daud, anaknya Isai. Dia pintar main kecapi. Daud itu siapa? Penggembala domba biasa. 2-3 ekor. Perjalanan dia keluar kota tiap hari untuk menggembalakan domba yang hanya 2-3 ekor. Tapi hari-hari ini saya melihat banyak sekali hamba Tuhan. Dulu waktu perintisan, wah imannya oke, bayar harganya oke, lewat pedalaman oke. Begitu gerejanya sudah diberkati, magrong gede, marani jemaat yang di pucuk gunung aja sudah nggak mau. Belajarlah dari Daud. Daud itu konsisten. Sejak dari kecil dombanya cuma 2-3 ekor, dibimbing dari rumah bapaknya ke padang tempat dia ngasih makan itu hampir lewat 1 kota tiap hari kayak begitu. Berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, dengan setia, nggak ngomel, dengan sukacita. Kenapa?
Karena pada waktu dia mengembalakan domba, dia itu juga memetik kecapi, dia nyanyi menyembah Tuhan, gak bosan. Makanya kalau hidup saudara hari ini membosankan, jangan-jangan saudara sudah tidak terhubung dengan Tuhan. Sumpah, bosan, gampang ngamuk, kesurupan, itu mesti kamu tidak pernah doa tiap hari. Mesti tidak pernah ketemu Tuhan. Karena apa? Hukumnya orang yang ketemu Tuhan mesti setan lungo. Nek setan moro berarti ora Tuhan di rumah tanggamu. Betul nggak? Loh, saya memastikan itu. Nah, kita belajar bahwa tahun depan sesuai dengan penanggalan Yahudi 85 berapa ya? 85 tuh 8576 atau berapa nih? Itu jadi pakai kata Vav itu angka 6. Tahun depan bagi orang Yahudi penanggalan tahun baru itu bukan 1 Januari kayak kita, tidak. Bagi mereka itu 21 atau 23 September itu adalah peralihan tahun baru Yahudi. Dan arti tahun depan bagi mereka adalah ketika realitas surga terhubung dengan bumi. Bayangkan, bukankah itu doanya Yesus? Jadilah padaku kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang kita lepas di surga terlepas di bumi. Yang kita lepas di bumi terlepas di surga. Itu terkait. Jadi angka 6 itu bagi orang Yahudi seperti pengkait, penghubung. Jadi September nanti akhir ini kita mulai masuk tahun barunya Yahudi, penanggalan Yahudi. Bagi mereka kita masuk pada realitas surga itu mulai terhubung. Jadi kalau doa sing tenang, kenapa? Mesti nangis. Amin. Yang kamu doakan mesti dapat, yang kamu minta mesti dapat. Makanya kalau doa jangan ngawur, ya. Kita belajar lagi. Dan Daud ini dicari karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Itu loh yang penting hari-hari ini. Kenapa saudara takut? Karena kau tidak merasa Tuhan menyertai saudara. Saya pun juga kadang kalau merasa ketakutan, saya memastikan Tuhan menyertai aku. Tiba-tiba ketakutan itu pergi. Orang yang memastikan dirinya bahwa dia disertai Tuhan tidak pernah takut dengan apapun. Dengan siapapun tidak pernah takut. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara yang membuat saudara takut tidak bisa membunuh saudara sebetulnya. Tapi kita terbunuh oleh apa? Stres. Kita merasa masalah kita besar, ya toh, nggak ada yang bisa nolong, nggak ada yang bisa menyelesaikan. Akhirnya kita jatuh sendiri. Kita merasa gagal sendiri. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kembali lagi kepada cerita Daud. Pada waktu itu, Daud sebelum dia dipanggil oleh Saul, dia ternyata sudah mengalahkan Goliat. Ya, 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 8. Coba saya bacakan buat saudara. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 8. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan dia memakai baju sirah yang bersisik. Baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pasa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan Alkitab berkata seorang pembawa perisai berjalan di depan dia. Ini yang aneh, kenapa kok perisainya tidak dibawa sendiri? Ayat 8, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar dan mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hambanya Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarkan dia turun mendapatkan aku. Bapak Ibu sekalian, ini cerita sekolah minggu. Daud teriak-teriak berhari-hari menantang barisan orang Israel, siapa yang berani melawan dia satu melawan satu. Dan sejak itu tidak ada yang berani. Singkat cerita, Daud muncul, ya toh, ingin melawan, dia pamit dengan Raja Saul. Dan Alkitab berkata Raja Saul memberikan jubah perang kepada Daud, betul? Tapi Daud berkata, wah ini terlalu berat, aku tidak bisa gerak. Lalu ditanggalkan jubah perangnya. Bapak Ibu sekalian, saya akan membagi dua hal untuk mencoba menggali fakta. Siapa Goliat dan siapa Daud? Dan Daud lawan Goliat itu lebih besar Daudnya atau besar Goliatnya? Nanti saudara akan kaget. Banyak di antara kita mengira Daud itu lebih kecil dan Goliat lebih besar. Iya, secara postur tubuh betul. Tapi ingat, di pemandangan Tuhan tidak ada masalah yang terlalu besar buat kita. Amin. Di mata Tuhan tidak ada masalah yang terlalu besar bagi saudara dan saya. Ini ternyata ada beberapa fakta
tentang Goliat yang pertama. Goliat itu ternyata raksasa yang rapuh. Goliat itu bukan orang yang sangat kuat bagaimana, tidak. Dia cuma sekedar raksasa tapi tubuhnya rapuh. Badannya memang besar. Sama. Kita tuh kayak istilahnya bahasa Jawanya gede gombong gitu. Awake gede ning renek isine. Awake gede ning penyakitan. Itu ternyata Goliat. Ya toh? Terus yang kedua, fakta tentang Goliat itu apa? Posturnya Goliat itu kan gede. Nah kalau kita perang, posturmu gede lawan yang kecil, harusnya tetap menang yang kecil. Kenapa? Yang gede itu gampang dibidik, betul nggak? Ya kan? Bidangnya besar begitu, mau nembak ngawur pun mesti nggak kena tangannya, ya kena kakinya, kena kepalanya, kena perutnya, gampang ditembak. Tapi coba kalau saudara yang misalnya di rumah ya, saudara misalnya hobi pakai tembak angin itu, ya toh, coba saudara nembak tikus, angel. Lebih gampang saudara nembak bidang yang lebih besar, misalnya ayam, ya toh, ayam jago kan lebih gede, ditembak lebih cepat kena. Kenapa? Bidangnya lebih besar. Daud ini juga sama, masalahnya besar pak, malah enak nembaknya toh. Semakin besar masalahmu, semakin besar jawaban Tuhan dalam hidup. Amin. Saya nggak percaya orang punya masalah terus hancur mati, nggak percaya sama anak Tuhan. Anak Tuhan itu ya. Masalah besar akan membuat engkau menjadi raja kata firman Tuhan. Ya tak? Gara-gara melawan Goliat lah Daud bisa jadi raja. Kalau enggak, siapa yang kenal Daud? Tidak mungkin hambanya Saul juga kenal Daud, mereferensikan Saul kepada Daud kalau tidak ada historinya. Daud mengalahkan Goliat, pahlawan yang perkasa, Tuhan menyertai dia, parasnya elok, pinter ngomong segala macam, itu Daud. Kalau hari itu dia tidak melawan Goliat, maka dia tidak dimunculkan Tuhan, benar kan? Kadang karir, terobosan, kelimpahan, kemakmuran dalam hidup saudara itu terjadi dalam hidupmu setelah kamu menghadapi masalah besar. Biasanya begitu. Mujizatnya besar, mesti masalahnya besar. Dan itu bisa jadi kesaksian. Makanya masalah itu datang satu paket dengan mujizat. Amin. Jangan alergi dengan masalah, penyakit, gak sembuh-sembuh. Doa terus, kalau itu masalahmu. Pertandingan iman kita tuh masing-masing. Ada orang yang masalah keluarga, doa untuk keluarga. Ada orang punya masalah dengan tubuhnya sakit, doa untuk tubuhmu. Saya diajari papa saya dulu, karena saya postur saya dulu itu kecil, makanya gedenya waktu SMA gitu. Postur saya itu masih kecil kayak anak ini, kecil. Saya SD itu kecil. Biasanya zaman dulu ada namanya geng-gengan kalau di SD, betul ya? Sekarang pun juga ada. Geng di sekolah saya itu ya ada yang badannya agak besar. Itu suka bully. Yang dibully biasanya saya ngawak cili-cili. Ya bener dah. Awak cili sasaran bully ya. Saya masih ingat itu. Kok saya dibully, saya lapor papa saya. Papa saya ngomong, "Sesok jagelot." Duh, gede lah. Jagelot. Wah, langsung. Besok tak tantang gelut ning gone kamar mandi gitu. Kalah saya. Oh gede kono, ya toh? Wis kalah. Lapor sama papa saya. Kalah. Duh, kalah, sesok tantang maneh, gelut sampai dia nyerah. Wah, lalu diantem nih kalah, gelut nih. Wah, besok tuh gelut kalah lagi, dilerai sama apa? OB. Ya, ulang lagi, lapor saya sama kalah nih. Sesok jak gelut maneh, pokoknya terus jak gelut. Wah, akhirnya sabar. Yang keempat, dia nyerah. Tuh, dia yang menang tapi dia nyerah, lucu tuh. Soalnya apa? Musuh bocah edan. Bener gak? Orang edannya nenek musuhnya tak ngomong. Sama tuh dengan saudara, kalau hari ini masalahmu lebih besar, lawan terus. Sampai masalahmu tuh nyerah sama kamu. Jangan kamu nyerah sama masalahmu. Betul gak? Papa saya ngajari gitu, saya ingat sampai hari ini. Makanya saya ngelawan soal pendeta durunannya lebih orang gitu kan. Tak ya, ini pendeta ngomong macam-macam di tempat kami, tak telepon lah hari itu Pak. Sampai kapok lombok gira-gira pelik ketemu aku saya. Loh gak salah kok. Loh kenapa? Buat saya satu, selama kamu benar di pihaknya Tuhan maju, masalahmu selesai. Amin. Betul gak? Amin. Sampai hari ini saya ingat itu. Makanya saya orang yang tanda kutip perang dibelas itu karena itu. Kenapa? Di saat kemarin waktu di Surabaya pendeta yang undang saya H-1, karena Sabtu kan bongbongan ya Surabaya.
Pak, ini jadi nggak Pak ibadahnya Pak? Loh, aku nggak jadi. Loh, Bapak gimana? Berani nggak? Loh, saya ini kalau berangkat khotbah harus siap pulang jadi peti mati. Loh, betul nggak? Loh, saya ini nggak butuh amplop kok. Dan nek amplopnya cuma 200, 300, saya terus mulai mati ya podo ae nek mbok tangisi amplopnya percuma ya toh. Karuane nek 5 miliar ngono aku budal ya toh. Dong saya ini khotbah nggak boleh amplop, aku bilang gitu. Amplop yo karepmu ora yo karepmu tapi aku tetap berangkat. Oh gitu ya? Loh iya no, kita hambat kan siap mati no. Lah percuma nek khotbah ning ngene enak-enak tok. Gak ono kerusuhan nyaman, asenan, tuku kabeh. Ngapain? Betul enggak? Oh iya. Akhirnya kita ibadah. Buat saya tidak ada nego-nego untuk begitu. Loh kenapa? Masalahnya kecil loh. Ya bener kan? Goliat itu sama. Goliat itu gede awalnya malah enak nembak. Semakin besar masalahmu, semakin gampang menyelesaikannya. Saya katakan amin. Amin. Saya ngayalin orang golek itu kok cili-cili loh. Nguber cili-cili kan susah karena posturnya kecil. Tapi coba saudara melawan anjing atau yang gede-gede, oh gampang. Karena apa? Barangnya lebih gede, karena mentung kena pasti. Lah nek mentung tikus, angel, ngoyak sih, bener dah. Terus sama tuh, bayangkan Daud itu lawan Goliat tuh gampang Daud sebetulnya. Secara logika aja, lebih gampang. Oke? Yang ketiga, ada beberapa penelitian Bapak Ibu yang saya mau share kepada saudara. Ternyata orang dengan postur tubuh raksasa itu menurut beberapa peneliti mengatakan dia itu punya satu penyakit namanya akromegali. Apa itu? Akromegali ini adalah sejenis tumor yang ada di bagian otak depan dari orang itu yang menghimpit tengkorak dan saraf mata, makanya membuat dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi efeknya adalah penyakit ini tubuhnya ini bisa jadi gigantisme, gede. Jadi orang yang gede itu coba lihat. Ada saya ketemu dengan dulu pernah teman saya ada gigantisme, kok gede. Maaf ya, mati ini cepat. Usianya tidak panjang. Loh kenapa? Penyakit. Ini juga sama. Goliat itu juga menderita penyakit akromegali yang membuat tubuhnya tuh gede dan itu ada seperti kayak tumor di otak dan tempatnya tuh di dahi. Ya, lucu ya. Tumbuhnya di sini menghimpit saraf mata, tapi efeknya membuat saraf yang lain itu bertumbuhnya lebih cepat. Itu nama penyakit ini. Dan akhirnya tumor ini karena dia menekan penglihatannya Goliat, membuat Goliat tidak seberapa jelas melihat. Faktanya di mana Pak? Coba kita buka. Tadi 1 Samuel 17 ayat 43. 1 Samuel 17 ayat 43 ini fakta bahwa ternyata penglihatan Goliat itu sebetulnya kabur, tidak jelas. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, Goliat ini ngomong sama Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan apa? Tongkat. Kalau bahasa Indonesia orang jelas. Mendatangi aku dengan tongkat. Daud bawa berapa tongkat? 1. Ya 1 tongkat gembala kan. Sama dia bawa pengali-ali sama batu kan. Bawa tongkatnya berapa? 1. Tapi baca di King James Version, saudara akan kaget. Versi bahasa Inggris yang asli ya, itu dari Alkitab. Ternyata bukan tongkat. Di situ dikatakan, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat-tongkat. Bawa tongkatnya berapa? Hanya 1. Tapi Goliat dianya apa? Banyak. Itu kan bahasa Jermannya beneran matanya, bener kan? Beneran kan ya? Kabur itu orang itu loh, ini bocah aja nggak tongkat tok pirang-pirang, gue pikir kiri. Bahasa Jermannya kan gitu. Betul nggak? Loh, Goliat itu matanya kabur. Kalau dia lihatnya bukan tongkat, banyak tongkat, padahal Daud cuma bawa 1 tongkat. Jadi ternyata Goliat ini juga orang yang rapuh penglihatannya, gede gombong tok. Ya toh. Saking Saul dan kawan-kawan sudah tidak ada roh Tuhan dalam hidupnya, akhirnya mereka ketakutan. Orang yang tidak ada roh Tuhan mesti rakyat dulu. Cek baik-baik. Wong Kristen tidak ada roh Tuhan dalam hidupmu, menghadapi masalah pun mesti takut. Buat masalahmu takut sama kamu, jangan kamu takut sama masalahmu. Amin. Amin. Yang kedua, 1 Samuel 17 ayat 41, fakta berikutnya. Orang Filistin yaitu Goliat ini kian dekat menghampiri siapa? Daud.
dan di depannya orang yang membawa perisainya. Kok aneh? Saudara pernah lihat film-film perang itu, ya toh, yang Romawi itu perang, gitu, membawa tombak, membawa perisai. Perisainya dibawa sendiri apa dibawakan orang? Bawa sendiri. Pernah nggak saudara curiga kenapa ada orang yang bantu Goliat bawa perisai di depan, mati di sini? Mau perang kok, ya toh? Ya kan aneh toh? Bawa perisainya di belakang, mau bawa tok. Tapi kenapa di depan? Saya belum tahu karena matanya kabur. Dia tuh sedang memberi kode kepada Goliat. Itu loh, Daud itu di depan sini sambil dia bawa perisainya. Jadi orang ini sebetulnya harus matanya orang bek, ngerti gak? Terus gak jelas. Dia tuh harus dituntut. Betul dia bawa tombaknya sendiri, baju sirah dipakai, helm ketopong dipakai. Tapi dia butuh tuntunan orang di depan dia untuk menunjukkan di mana musuhnya. Lah mosok Daud musuh mau kayak gini ora iso menang ya mungkin, bener gak? Ternyata Bapak Ibu sekalian ketika saudara saya melihat ini, walah Tuhan ini senengnya ngeprank, ngerti ngeprank? Ya toh, kelihatannya masalah datang tuh besar gitu ya. Ternyata masalahnya adalah iki kelas Daud itu jelas menang. Oke, saya kelas Daud, kelas pasukan biasanya Saul aja mungkin menang. Saking mereka sudah ketakutan sendiri. Kenapa? Loh, kasarannya saudara lawan orang buta. Dan tubuhnya besar, nggak mungkin dia bisa bergerak seperti kita yang kecil-kecil, bener kan? Sing cilik-cilik so pencolotan mubeng-mubeng. Lah kalau yang raksasa, muternya menggok, truk gede loh, nek menggok kan yo kangelan, bener gak? Ya. Lebih enak sepeda motor, metik iso sliut-sliut mlebu gang, jajal men numpak truk. Ya kan nyerempet rono rene, bener gak? Sama. Karena postur tubuhnya besar, dia tidak bisa lincah, plus dia tidak bisa lihat dengan jelas. Dia butuh orang biasa menuntun dia untuk menunjukkan musuhnya. Jadi sebenarnya mesak nih Goliat ini. Nanti malah saya mau beritahu, masalah terbesar Daud itu harusnya apa? Pada waktu dia melawan singa dan beruang. Lu seimbang kok, bener kan? Daud itu melawan singa dan beruang yang mau merekam dombanya itu loh. Dia mengalahkan, tarik jenggotnya, bocah cilik dolanan singa itu Daud. Ya. Betul nggak? Harusnya masalah yang lebih besar bagi Daud itu bukan Goliat, ya singa dan beruang itu. Bayangkan, seumuran, ya toh, lincahnya sama. Nah, ini cuma melawan raksasa ini ya lebih gampang toh Pak. Betul nggak? Wong saya yakin raksasa ini misal diculne singa, dia seracun mayu mati. Ya pasti, orang mungkin. Tapi saking tampilannya besar saja, kita ini diajari itu apa? Melihat masalah itu jangan melihat masalahnya. Amin. Melihat dari cara matanya Tuhan melihat masalah itu ternyata kecil. Kita ini kan ketipu tuh selama ini punya masalah. Saya mau tanya, saudara yang di sini umurnya paling tua siapa? Angkat tangan. Oh, Bapak. Umurnya berapa, Pak? Maaf? 71. Bapak pernah enggak selama hidup, Bapak pernah ingat enggak punya masalah yang berat dulu? Punya ya? Dan bisa lewat kan? Sampai sekarang, yuk, aman. Kalau dulu masalah paling beratmu bisa lewat, kenapa kalau ada masalah yang sekarang kok stres? Bukan berarti lebih kecil. Benar? Yang lebih berat aja dilewati sama. Saya pun juga begitu Pak. Saya dulu punya masalah yang lebih berat, makanya raiso, kuliahnya mikir. Itu aja tak lewati. Kenapa dengan masalah krisis yang hari ini kita jadi takut? Kadang kita ini harus lihat ke belakang, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup saudara ini. Supaya Anda tidak ngomel, tidak takut, tidak gelisah. Kok masalah yang dulu ditolong Tuhan, masuk yang hari ini tidak ditolong Tuhan. Benar tidak? Yes. Betul tidak? Jangan khawatir. Belajar masalah itu ada expirednya. Saudara pergi ke Indomaret, Alfamart, beli mie instan sing mbok delok expired kok. Selain harganya pasti ini delok kategori sing murah gitu. Tapi kan yang kedua Anda lihat apa? Expirednya toh. Kenapa hari ini saudara menghadapi masalah saudara tidak lihat expirednya? Bukankah setiap masalah yang datang dalam hidup saudara itu mesti ada expirednya? Amin. Amin. Mesti ada masanya. Tidak usah khawatir. Mosok saudara ujian di SD, ujian terus kelas 1 terus tidak mungkin loh. Saudara naik kelas 2 kan ujiannya beda. Naik kelas 3 beda lagi, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Mosok kelas 6 ujiannya tetap kelas 1 SD. Ya toh? Sama kan kalau
Kalau saudara hari ini usianya juga terus bertambah, masalahnya pasti ada terus. Alkitab berkata orang benar itu masalahnya banyak, tapi Tuhan meluputkan dari semuanya. Yes. Kata firman-Nya. Ya toh, luput terus, nggak apa-apa. Masalah itu untuk melatih otot iman saudara itu loh, untuk percaya sama Tuhan. Jadi jangan saudara khawatir terus, jangan sambat terus, mengeluh terus. Orang kalau mengeluh rezekinya itu tidak akan datang ke rumah. Ada orang-orang yang rumahnya itu saya lihat sumpek, itu kenapa? Karena sambat terus ini pasti. Ya bener. Orang tahu doa, sambat terus, nggak pernah dipakai persekutuan juga, ya tambah petang sisa rumahnya. Betul ya? Loh kenapa? Kuasa gelap itu gampang masuk. Rumah itu kalau kosong, wis toh, kuasa gelap gampang masuk. Rohanimu kosong, nggak ada Tuhan bertata dalam hidupmu, mesti kamu akan kesurupan. Gampang kesurupan. Gampang marah itu kesurupan buat saya. Kenapa? Kesenggol sithik ngamuk itu kesurupan. Itu bukan karakter. Kan nggak percaya itu. Pasti kamu tidak pernah doa. Makanya yang menguasai kamu bukan roh kelemah lembutan, ya. Kemarahan, kebencian, ya toh, ngamuk, kepahitan. Itu jelas roh yang lain, tidak mungkin kan. Jadi belajar bahwa masalah itu ternyata gampang. Katakan gampang. Gampang. Jadi kesimpulannya bagi Goliat adalah Goliat itu musuh yang terlihat besar, mematikan, menakutkan, tapi ternyata punya banyak kelemahan. Tidak perlu takut. Sekarang kita geser kedua, Daud terakhir. Daud itu ternyata kalau boleh dikatakan dia itu seperti senjata yang mematikan. Kenapa? Pertama, Daud disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan bagi kuasa gelap senjata yang mematikan. Karena itu saya selalu ngomong dengan tim saya, kalau kamu sering diganggu setan atau setan pakai orang lain untuk ganggu kamu, bikin kamu marah, jengkel segala macam, berarti kamu dipakai Tuhan. Tapi kalau kelihatannya hidupmu tenang-tenang saja, tidak ada gangguan dari apapun, biasanya kamu tuh sudah melenceng dari Tuhan. Setan tidak perlu ganggu kamu, tidak penting soalnya. Ngerti ya? Jadi kalau saudara disertai Tuhan, mesti yang memusuhi banyak. Itu rumus. Saudara berjalan dengan kehendak Tuhan, maka oposisimu akan lebih banyak. Jadi jangan saudara pikir, wah semua baik kok sama saya, wah teman-teman gereja baik sama saya. Tak kasih tahu ya, Yusuf, dia terima visi Tuhan. Orang pertama yang memusuhi dia siapa? 10 saudaranya. Nyemplung nih di sumur, jual dia jadi budak. Betul enggak? Iya, saudara seiman biasanya Pak. Kalau kita punya visi, yang iri siapa? Ya pendeta Leon nih biasanya. Betul enggak? Ya biasanya memang begitu. Ya, itu kenyataan. Saya di dunia pelayanan belasan tahun hafal dari Surabaya sampai Madiun sampai Caruban, podo kabeh. Kita itu bangsa mentalnya kepiting, ngerti kepiting? Kepiting kamu taruh di keranjang begitu, keranjang anyaman. Kepiting banyak ditaruh situ, menek gampang keranjang anyaman, bener nggak? Tapi kenapa ketika ada kepiting naik kok nggak bisa sampai keluar? Karena kepiting yang lain ketika lihat temennya mau keluar ditarik lagi turun. Itu loh mental orang Indonesia itu mental kepiting apa itu? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Susah lihat orang diberkati, senang lihat orang yang tidak diberkati, kurang ajar. Pengennya dia yang diberkati. Karena itu Alkitab ngomong apa? Menangislah dengan orang yang menangis. Bisa nggak? Bisa, gampang. Empati yuk, ya toh. Tonggomu kepaten, melok wajahmu susah yuk. Yo iso, ya toh Pak. Soalnya apa? Kowe ora kepaten. Coba nek misal dibalik ayat firman Tuhan ngomong, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Coba tonggomu duwe mobil anyar, iso kowe teko moro karo seneng. Wah luar biasa diberkati Tuhan ya, bariki aku ya. Iso sampai hari ini saya tidak nemukan itu Pak. Yang saya temukan adalah tuku ning ndi? Oh tuku ning dealeri, kredit paling. Wah ini tonggo kan ngono bisa. Wes kredit, oh iya kredit, oh pantesan iso tuku, dicelatu ya. Iki sepione bengkong, ya memang model miring kok kan bengkong. Betul nggak? Susah loh. Bersama bersukacita dengan orang bersukacita itu susah loh. Jajal nggak percaya. Karena orang tuh cenderungnya seneng apa? Aku sih luwih dhuwur timbang wong liya. Ora aja. Bener nggak? Orang susah kan di bawah kita. Wong kita seneng kok. Iso, saudara itu susah. Sabar ya, kehilangan bojo, sabar golek neh. Iso ngomongi wong ya. Coba
misalnya tonggomu kawin mantu ya to entuk sing sugih pejabat iso wae guyu. Ana ana koruptor wis ngono lambene enek. Tonggoe lambene ngono lho, Pak. Tapi di sini tetangganya baik lagi Bapak cerita. Ya toh. Karena tonggone caruban. Yang kedua, Daud itu apa? Kenapa dia jadi senjata mematikan? Dia itu mengembalikan 2-3 ekor domba, tapi dia menghadapi singa dan beruang sudah terlatih. Menghadapi binatang buas itu sudah terlatih. Pawang saja menghadapi singa kadang sih kecopot. Tapi Alkitab berkata kalau sudah baca, Daud ngomong sama Saul pada waktu dia akan melawan Goliat, dia ngomong apa? Singa tak tarik janggote, ya tak? Beruangnya tak plontir lambene. Dia ngomong begitu. Loh ini tenanan ini bocah ngeri. Bayangkan, ini binatang yang biasanya membinasakan manusia dibinasakan duluan sama Daud. Berarti orang ini sudah terlatih oleh Tuhan. Saya mau beritahu, di hadapan setan, saudara anak-anak Tuhan, saudara itu membahayakan bagi mereka. Kenapa saudara takut? Makanya bingung kalau ada perempuan malam-malam ke kamar mandi itu dia terno. Setan itu dunia dia kowe, wong luwih galak kowe kok. Ya wedok-wedok ya Mbak Eka ya. Wedoke karo bojone sampe galak karo setan kok wedi lho. Ya ada kono setane. Lho bener gak? Wong karo bojo wani mosok karo setan gak wani. Iya, kadang perempuan gitu. Wedi, lewat dalan sepi, aja lewat kene nyamuk muter sik, peteng kok. Ya peteng nyapa nek peteng. Oh, kebanyakan wong peteng-peteng yo meteng gitu. Bener enggak? Lho iya ta, sing digoleki kan kuwi, tapi kadang kita ini sudah ketakutan dulu, gitu loh. Loh, setan itu yang harus takut sama saudara, Pak kasih tahu. Amin. Amin. Kasih tahu orang lain ojo wedi loh. Jangan takut. Yang ketiga, fakta tentang Daud. Daud itu adalah pengumban. Pengumban pakai ketapel itu, kalau modelnya di Israel itu ketapelnya bukan pakai huruf Y yang kayak kita itu enggak. Tapi modelnya ketapelnya tali, terus ini ada batu diputer kenceng, dilepaskan satu, batunya lepas. Artinya apa? Pengumban itu adalah profesi kalau di zaman modern adalah sniper, peluru, nembak. Kenapa? Orangnya nggak perlu ke sana, batunya yang meluncur ke sana. Jadi bayangkan, Daud senjatanya tadi cuma perisai sama tombak. Perisainya aja dibawain orang, dia cuma bawa tombak. Artinya apa? Orang yang bawa tombak melawan orang yang bawa pistol, menang siapa? Ya pistol itu berdil ke jarak jauh. Bener nggak? Pakai pengumban. Dan batu juga diteliti. Batu yang digunakan oleh Daud itu di daerah itu ketika dia melawan Goliat adalah batu dengan jenis barium sulfat yang kepadatannya mendekati logam. Atosnya kayak besi. Jadi bayangkan Daud itu pakai pengumban yang diputar dengan kecepatan dilempar, itu kan besi kan? Kepadatannya batu itu seperti besi, bukan lempung. Nek lempung yang menyutok besi, karena Alkitab berkata apa? Ketika batu itu mengenai jidatnya Goliat itu sampai hampir tembus, hampir tenggelam. Itu berarti bayangkan kamu melawan orang yang bawa pistol di bedil semua. Ini jelas menang kowe loh. Bu awakmu cilik nek nggawa pistol ya tetap menang, bener enggak? Tapi kita ini gara-gara sekolah minggu diajari Goliat itu raksasa, hati-hati dengan Goliat terus di KB sampai tua. Ini guru sekolah minggu keliru loh, ini sekolah minggu diomongi loh, keliru loh, kudu dibalik. Loh, betul, saya ini sampai hari ini menganggap Goliat itu raksasa, sampai saya ngerti kebenaran ini akhirnya, oh guru sekolah minggu kurang pinter, kurang riset tak? Ya betul gak? Loh, saya yakin saudara duduk di tempat ini mantan sekolah minggu mesti membekas di otak saudara. Goliat itu gede, Daud itu cilik, raiso popo, cangon, pokoknya intinya gitulah. Ya toh, ternyata kebalik. Mana saya pesan ini Goliat. Tapi kita tuh sudah dicekoi cara ngajar yang salah. Akhirnya apa? Sampai tuwek ketika saudara punya masalah keuangan, saudara takut. Kenapa? Sing salah guru sekolah minggumu. Ngajari salah terus sampai tuwek yang salah. Saya mau tanya, Yunus itu dimakan ikan apa? Salah. Ikan besar. Ikan apa? Ikan besar itu ikan apa? Ikan apa? Jawab saya. Soalnya guruku dulu yang ngomong paus. Loh, siapa tahu zaman dulu terus dimodifikasi sama Tuhan
Saya bener ya bapak ini berarti pinter. TK pinter bahaya pak, imbalan pinter. Ikan besar, nyombo, ikan apa ya toh? Lah nyatane wong dimplok iwak paus yo mati kok. Lah iki dimet lho. Kok iso gak kolu, Yunus sampai diutani utuh. Saya bayangkan nek Yunus gak nurut, gak tobat, mungkin metune ngomburi ya. Terus buat dadi apa ya? Untung dia bertobat, diutangnya terlalu. Makanya bertobat tuh aja lewat buri ya. Jadi belajar. Terus yang keempat, faktanya, yang kelima, seorang Israel yang biasa menggunakan pengumban, ketika diukur kecepatannya, batu yang terlempar dari pengumbannya itu kurang lebih 112 km per jam diantar. 112 km per jam. Bayangkan saudara berdiri di tengah jalan tol, ada mobil lewat kecepatan 100 nabrak saudara, besok pikiran moncrot ambiar ya, bener kan? Ini kecepatan batunya itu 112 km. Saya pernah lihat itu di YouTube, saya pernah lihat. Saya coba ngetik, nanti ulang ngetik aja. Pengumban orang Israel. Ada di tes, di situ ada lempengan kayak tembaga begitu ditaruh di tembok bukit. Orang ini mencoba memutar pengumban yang dipakai Daud itu, lalu dilemparkan begitu. Itu tembaga bisa bengkok. Bayangkan kepala si empuk ya, ditembus tembaga bengkok. Itu padahal dari jarak sekian meter, sekian ratus meter, itu tembaganya sudah bengkok. Saya nggak membayangkan ketika jarak dekat, pertarungan jarak dekat ini Goliat, Daudnya di situ. Itu kalau diputar begitu bukan yang dalam toh lakunya, bener nggak? Ya kayak orang mistel kepalanya orang nggak langsung tembus toh. Ini yang terjadi. Jadi ketika saya melihat fakta ini, ternyata kita belajar sekarang Goliat itu nggak gede-gede amat. Amin. Goliat itu bukan raksasa besar yang harus kita takuti. Tetap kita harus takut, harus kita tes kita itu harus tetap takut dengan Tuhan. Jangan takut dengan yang lain. Kenapa? Karena Alkitab berkata Daud bisa mengalahkan Goliat karena Alkitab berkata dia disertai oleh Tuhan. Pastikan hari ini ketika nanti saya nggak ngerti ke depan keguncangan mulai masuk tahun depan, ekonomi seperti apa, gitu, menteri yang baru seperti apa, kita tidak pernah tahu. Apakah nanti korupsinya tambah lebih besar lagi? Karena kemungkinan menteri yang baru akan gelontorkan duitnya ke bank-bank pemerintah. Dan saudara ngerti sendiri bank pemerintah corok kerjanya kayak piye, ya, dikai duit nilai mesti amblas, ya. 200 triliun. Kondisi utang Indonesia masih 1.700 triliun belum bayar. Menteri yang baru ngeluarkan duit 200 triliun diecar-ecar di bank pemerintah. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas orang yang disertai Tuhan dia berani menghadapi apapun. Dan yang terakhir, Mazmur 23 ayat 4. Ini adalah Mazmur yang terkenal dari Daud yang mengatakan ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya mau beritahu, ketika saudara baca ini, oh lembah kelam biasa, petengan mungkin, saya menganggapnya begitu. Oh lembah kelam itu berarti kayak lembah di bawah gunung, gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Ternyata tidak. Kalau saudara cek bahasa aslinya, yang dimaksud lembah kelam itu pakai kata shadow of death, bayang-bayang maut. Perhatikan kata bayang-bayang maut ya, bayang-bayang maut. Saudara ngerti bayang-bayang? Mic ini di sini. Lalu saya di belakangnya pakai senter, center. Bayang-bayangnya bisa jauh lebih besar, berkali-kali lipat dari mic. Benar nggak? Saudara pagi jam 6, ketika matahari terbit, saudara berdiri di jalan. Saudara lihat tubuh saudara bisa panjang bayang-bayang. Itu bayang-bayang. Sama seperti Daud melawan Goliat. Goliat itu cuma bayang-bayang, aslinya yo cilik. Gak ada kemampuan. Isinya penyakit tok. Terus kenapa saudara takut? Makanya Daud ngomong shadow of death, bayang-bayang maut. Bayang-bayang itu selalu tampak lebih
besar dari aslinya. Iblis selalu menunjukkan masalah saudara jauh lebih besar dari yang asli, dan itu yang membuat saudara takut. Yang kedua, bayang-bayang, catat baik-baik, bayang-bayang tidak pernah bisa melukai dan membunuh saudara. Tidak ada ceritanya, aku dipateni sopo, bayang-bayang. Tidak ada. Tidak ada sampai sekarang. Oke? Dan yang ketiga, ini kebenarannya. Ketika saudara melihat ada bayang-bayang yang besar, saya mau beritahu, bayang-bayang itu dihasilkan oleh apa? Di belakang benda yang menghasilkan bayang-bayang, maka selalu ada terang. Artinya apa? Ini pesan Tuhan buat gereja di tempat ini. Dalam setiap persoalan hidupmu, percayalah, kelihatannya besar, tapi di belakangmu ada terang Tuhan. Amin. Terang Tuhan akan selalu ada dalam setiap persoalan. Yes. Di saat yang sama kau punya masalah, di saat yang sama terang itu ada di dalam hidupmu. Amin. Pertanyaannya, kenapa engkau mesti takut lagi? Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Kita angkat rapnya dengan sayapmu tadi lagu terakhir.